Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ketemu lagi. Semoga kita semua dalam keadaan bahagia, kita semua dalam keadaan sehat, kita semua mendapatkan nikmat, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua rezeki kita dilancarkan, dilapangkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan, teman-teman, para pemirsa, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya cuma akan bercerita tentang mustika merah delima. Ini bermula dari perjalanan saya dulu sering riado. Dulu saya pernah mengamalkan surat Al-Ikhlas dengan mutih 3 hari, puasa mutih 3 hari, dan malamnya itu membaca surat Al-Ikhlas banyak sekali, ribuan kali, bahkan puluhan ribu. Nah, itu amalan ini untuk mendatangkan khodam dari surat Al-Ikhlas, yaitu Syekh Abdul Wahid. Nah, pada hari ketiga benar saya didatangi oleh beliau, khodam dari surat Al-Ikhlas, namanya Syekh Abdul Wahid. Tapi karena dulu saya itu salah niat, niat saya untuk meminta uang pada khodamnya surat Al-Ikhlas, karena dulu pada saat itu keadaan keluarga lagi susah. Tujuan saya minta uang. Ternyata setelah didatangi khodamnya surat Al-Ikhlas, beliau berkata, ini tidak untuk mendapatkan uang. Tapi beliau berpesan kepada saya, beliau berkata, Allah itu mempunyai rahasia. Allah itu mempunyai rahasia. Dan rahasia itu bisa dijelaskan seterang-terangnya kepada kita semua apabila kita semua tahu kuncinya. Saya berpikir kuncinya itu apa? Ternyata ini berhubungan dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ternyata secara hakikat mustika merah delima itu ada pada Al-Quran, khususnya ada pada surat Al-Ikhlas. Maksudnya delima itu dal 5, huruf dal 5. Karena sesepuh kita orang-orang Jawa atau orang Indonesia mengucapkan dal 5 itu sulit, jadinya delima. Ternyata benar, di dalam surat Al-Ikhlas ada huruf dal 5. Mari kita kupas bersama-sama ya. Semoga kita semua dibukakan pikiran, dibukakan hati untuk menerima ilmu ya. Ini saya cuma niat berbagi. Nanti kalau Anda semua para pemirsa mau mengamalkan silahkan. Ini amalan ini sangat berguna sekali buat kita semua. Cara hakikat nih. Nah, hakikatnya merah delima itu apa? Dal 5, huruf dal ada 5 di surat Al-Ikhlas. Mari kita kupas bersama-sama
yaitu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Apa? Qul huwallahu ahad. Dal yang pertama pada lafaz ahad. Pada lafaz ahad itu ada dal yang pertama. Artinya apa? Qul huwallahu ahad adalah katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, bahwa Gusti Allah itu yang Maha Esa. Gusti Allah itu satu. Berarti di dalam ayat ini, dalam dal pertama ini ada nurullah, nurnya Gusti Allah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah la ilaha illallah. Kuncinya la ilaha illallah. Kuncinya cahaya Allah, nurullah, kuncinya la ilaha illallah. Terus kita masuk ke ayat yang kedua. Allahus somad. Allahus somad. Ada dal yang kedua. Allahus somad artinya Allah adalah tempat bergantungnya semua makhluk. Allahus somad. Allah adalah tempat bergantungnya semua makhluk. Jadi yang mengucap ini dengan sempurna yaitu para malaikat. Manusia kebanyakan belum mampu. Karena apa? Manusia masih bergantung kepada hal-hal duniawi. Kebanyakan manusia bergantung kepada duniawi. Belum sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah nur malaikat atau cahaya malaikat. Kuncinya apa? Kuncinya adalah zikir subhanallah. Apa? Zikir subhanallah. Kemudian lanjut lagi ayat yang ketiga, lam yalid, ada dal lagi, dal yang ketiga, lam yalid, tidak diperanakan. Apa? Tidak beranak. Lam yalid tidak beranak. Maaf. Lam yalid tidak beranak. Maksudnya apa? Tidak beranak ini adalah sifat muhalnya manusia, sifat mustahilnya manusia. Jadi ini mengerujuknya kepada Nabi Adam alaihis salam, karena keturunan Nabi Adam mustahil untuk tidak punya keturunan. Jadi ini adalah nurnya Nabi Adam alaihis salam. Kuncinya apa? Kuncinya adalah zikir apa? Walhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian walam yulad, apa? Walam yulad artinya tidak diperanakkan, ya. Tidak diperanakkan. Ini nisbatnya kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan selain manusia dan jin. Selain manusia dan jin. Jadi pada tumbuh-tumbuhan, pada hewan, karena mereka kebanyakan tidak bisa berkembang kecuali di bibit, ya. Hewan tidak kalau kita ingin menjadi banyak, kalau kita menghendaki hewan itu menjadi banyak, yaitu di ternak, di bibit, tanaman juga di bibit, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ini adalah nurnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Cahaya untuk apa? Cahaya untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan karena diperanakkan. Terus apa nganunya? Apa zikirnya? Kuncinya apa? Zikirnya adalah Allahu Allah. Apa? Allahu Allah. Karena pada hakikatnya setiap tumbuhan, setiap hewan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allahu Allah. Lanjut lagi ayat yang terakhir, ayat yang keempat, dal yang kelima. Dal yang kelima itu walam yakul lahu kufuwan ahad.
Artinya Allah itu tidak sama dengan apapun. Allah tidak sama dengan apapun. Tidak bisa sama dengan makhluk ciptaan Allah. Ini dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman itu banyak sekali yang nyembah patung, nyembah gambar. Padahal Allah tidak bisa disamakan dengan apapun, karena Allah itu mukhalafatul lil tidak bisa disamakan oleh makhluknya. Jangan kira Allah itu punya mata, punya tangan. Tidak, Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak pernah sama dengan makhluknya, ya. Ini diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya apa? Zikirnya apa? Yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat, ya, dengan Sallallahu ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh. Yang penting kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi delima itu adalah dalima di dalam surat Al-Ikhlas. Untuk menjadi mustika bagaimana? Untuk menjadi mustika kita sudah tahu kunci-kuncinya. Dal yang pertama nurullah, nurnya Gusti Allah, kuncinya la ilaha illallah. Dal kedua nur malaikat, kuncinya subhanallah. Yang ketiga, dal yang ketiga nurnya Nabi Adam alaihi salam, kuncinya zikir alhamdulillah. Terus yang keempat, dalnya tumbuh apa? Dalnya apa? Nurnya apa? Nur tumbuh-tumbuhan dan hewan. Zikirnya Allahu Allah. Kemudian yang terakhir, dal yang kelima adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya apa? Zikir, sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita tahu kunci-kuncinya, kalau kita tahu paham maknanya, paham tafsirannya, itu luar biasa. Ini cara ilmu spiritual atau secara hakikat, ya. Terus untuk menjadi mustika itu bagaimana? Untuk menjadi mustika, kita pada malam hari amalkan surat Qul Huwallahu Ahad. Amalkan, dimudawahkan, diistiqomahkan. Kalau bisa setiap hari, setiap malam kita mengamalkan surat Al-Ikhlas. Kalau bisa banyak, ya semampunya kita lah. 100 kali, 200 kali monggo, 300 kali monggo. Kalau mampu banyak baik. Kalau yang penting itu istiqomah, yang penting konsekuensinya. Jadi kalau kita bisa konsisten setiap hari membaca 100 kali monggo, 100 kali. Nah, kalau siangnya kita membaca kunci-kunci dari 5 dal tadi, membaca la ilaha illallah. Terus yang kedua membaca subhanallah. Terus yang ketiga membaca alhamdulillah. Yang keempat membaca Allahu Allah. Yang kelima membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siang membaca surat Al-Ikhlas, siang membaca kuncinya, malam membaca surat Al-Ikhlas. Nanti lama-kelamaan kita sering mengamalkan, istiqomah, mudawamah, nanti cahaya-cahaya tadi diserap oleh tubuh, cahaya-cahaya tadi diserap, kunci-kunci dari 5 dal tadi melalui zikir-zikir diserap oleh tubuh. Nah, tubuh itu nanti
menyerap cahaya. Cahaya lama-lama menumpuk. Kalau sudah banyak menumpuk menjadi gumpalan. Lama-lama menjadi gumpalan, memfosil di dalam tubuh kita. Jadi memfosil. Itu jadi mustika. Nah, mustika itu bisa kita salurkan ke apa saja. Kita bisa salurkan ke batu akik jadi mustika merah delima. Jadi hakikatnya seperti itu. Yang saya pelajari hakikatnya seperti itu. Kita salurkan ke batu akik, nanti jadi mustika merah delima. Kita salurkan ke rumah, nanti jadi singgasana merah delima. Kita salurkan ke keris, jadi keris merah delima. Kita salurkan ke pekerjaan, jadi pekerjaan mustika merah delima. Apapun sesuai keinginan kita salurkan. Barokahnya banyak sekali. Bisa disalurkan kembalikan ke tubuh kita lagi. Nanti kalau kita kembalikan ke tubuh kita, insya Allah semoga kita semua menjadi ulama yang tersohor, ulama ahli hikmah yang tersohor. Itu penjelasan tentang merah delima yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kalau kita sudah mudawamah istiqomah mengamalkan surat Al-Ikhlas berserta kunci-kuncinya, nanti Allah membukakan rahasia. Allah membuka rahasia. Ini yang penting istiqomah. Nanti Allah membuka rahasia. Kalau kita pengen dibuka hijab untuk menembus alam gaib, insya Allah kalau Allah mengizinkan bisa. Untuk mengobati orang sakit bisa. Untuk menarik pusaka bisa. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, memohon ridhonya, memohon izinnya. Jadi nanti kalau kita sudah insya Allah dituntun oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dibukakan rahasia-rahasia Allah. Dibuka rahasia-rahasia Allah sesuai keinginan kita. Kalau kita sudah galih, kalau cara bahasa Jawa ini sudah galih al-ikhlas di dalam tubuh kita, nanti kita bisa lawan jenis energi, tenaga dalam, melihat yang gaib, semua diperlihatkan oleh Allah. Rahasia-rahasia keberkahan insya Allah diperoleh oleh kita semua. Yang penting kita harus istiqomah, mudawamah mengamalkan qul huwallahu ahad beserta kunci-kuncinya, nanti zikir-zikir dari 5 dan 5 delima. Insya Allah udah paham insya Allah pemirsa. Insya Allah kalau sudah paham silahkan mau mengamalkan. Niat saya berbagi pengalaman saya seperti ini. Saya sebenarnya dulu itu pas melakukan itu puasa mutih, terus mengundang khotam yang surat Al-Ikhlas, sampai sekarang itu saya kurang istiqomah. Jadinya ilmu saya mohon maaf, bukan ilmu ini bukan ilmu, bukan kemampuan, karena saya tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa yang alim hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian ya apa yang saya sampaikan. Yang baik silahkan monggo diambil hikmah-hikmahnya, yang buruk silahkan dibuang. Kalau kalian mengamalkan monggo. Ini bukan ijazah, tapi ini sudah ada dalam Al-Quran. Zikir-zikir ini kita sering mengamalkan. Ini bukan ijazah, tapi kalau mengamalkan monggo. Ini cuma cara untuk kita berzikir, untuk cara kita berwirid. Ini cuma cara kita berwirid, cara kita berzikir. Karena kita semua pasti sering membaca qul huwallahu ahad. Kita semua sering membaca qul huwallahu ahad, sering membaca tasbih,
dari kunci-kunci 5 dal yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas pasti kita sering mengamalkan. Nah, cuma ya caranya seperti itu. Malam kita membaca surat Al-Ikhlas, siang kita membaca kunci-kuncinya dari 5 dal yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Cukup sekian, tetap diikuti terus di channel kami, channel Weling Alus, Weling Kanjeng Sunan tansah eling lan waspada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.